Hai, selamat datang kembali para pendengar. Setelah pada playlist sebelumnya yang membahas mengenai sejarah panjang dari internet, mulai dari ketika hanya digunakan oleh militer, dengan adanya larangan penggunaan secara komersial, hingga internet bebas digunakan sampai seperti saat ini. Tetapi, apakah yang selama ini kita gunakan benar-benar internet? Atau jangan-jangan memiliki nama lain? Mari kita pelajari bersama-sama. Kali ini kita akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan, di mana kita akan mempelajari penyebutan konsep jaringan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Jadi, sebelum melangkah lebih jauh lagi, apa itu jaringan? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. Atau secara singkatnya, perangkat komputer atau jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Tetapi kenapa harus jaringan? Apa keunggulan jaringan komputer jika dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri? Jaringan komputer memiliki beberapa keunggulan, seperti dapat berbagi peralatan dan sumber daya. Jadi, dengan jaringan komputer memungkinkan komputer memanfaatkan sumber daya yang ada. Misal, hanya ada satu printer dalam suatu kantor. Dengan adanya jaringan, beberapa komputer dapat dengan mudah memanfaatkan satu printer yang ada, sehingga bisa menghemat biaya dan meningkatkan efektivitas peralatan tersebut. Selanjutnya adalah komunikasi. Dengan adanya jaringan komputer, memungkinkan komunikasi antara pengguna jaringan komputer menggunakan email atau telekonferensi, juga bisa dimanfaatkan untuk sharing data. Selanjutnya adalah tentang keamanan. Dengan jaringan komputer mempermudah dalam perlindungan data, meskipun data dapat diakses melalui komputer lain, kita dapat membatasi akses data orang lain, membatasi orang lain atas data tertentu, dan juga kita bisa melakukan pengamanan data terpusat atas seluruh komputer yang terhubung dalam jaringan. Pembagian jaringan komputer berdasarkan kriterianya. Untuk kriteria pertama, kita kategorikan berdasarkan sumber informasi atau daerah jaringan. Dibedakan menjadi dua, yakni jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Seperti namanya, jaringan terpusat terdiri atas komputer user dan server, di mana komputer user mengakses data dari satu server. Sedangkan jaringan terdistribusi adalah jaringan perpaduan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga dapat membentuk beberapa komputer dengan sistem jaringan tertentu. Jadi jika menggunakan jaringan terpusat, apabila terjadi masalah pada server, maka tidak akan ada yang dapat dilakukan user karena hanya ada satu pusat data. Berbeda dengan jaringan terdistribusi, karena ada banyak server dengan pembagian tertentu. Apabila ada salah satu server yang terkendala, maka user masih bisa mengakses melalui server yang lain. Untuk kriteria selanjutnya adalah berdasarkan media transmisi data. Jaringan dibagi menjadi dua, yakni jaringan berkabel atau wired network atau jaringan nirkabel atau wireless network. Untuk poin ini sudahlah menjadi hal yang tidak asing bagi kita. Sesuai namanya, untuk jaringan berkabel perlu dihubungkan dengan kabel jaringan untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antara komputer jaringan. Lalu, untuk jaringan nirkabel, sinyal informasi dikirim dalam bentuk gelombang elektromagnetik, jadi tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antara komputer. Lalu selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cakupan geografis dari jaringan itu sendiri dibagi menjadi 4, yakni personal area network, local area network, metropolitan area network, wide area network. Untuk yang pertama, personal area network, yakni jaringan dalam lingkup yang sangat kecil seperti namanya, hanya digunakan komunikasi antara komputer dengan perangkat lain seperti mouse, keyboard, speaker, atau sebagainya. Cakupan jaringan ini hanya beberapa meter saja. Selanjutnya, untuk yang lebih luas adalah local area network, yakni jaringan yang dibatasi oleh lingkup area yang masih relatif kecil, umumnya hanya satu atau beberapa gedung saja. Radiusnya sekitar 1 km, seperti jaringan yang ada pada lingkungan sekolah. Lalu ada metropolitan area network,
Jaringan ini lebih besar daripada jaringan lokal neural network. Jaringan ini dalam lingkup satu kota atau antar kota. Contohnya, jaringan bank dalam satu kota atau jaringan bank antar kota. Lalu ada wide area network. Jaringan ini dalam lingkup yang lebih besar, bahkan bisa antar negara, seperti jaringan bank internasional, jaringan satelit yang memudahkan komunikasi antara negara. Berbicara jaringan, jaringan pun memiliki susunan tertentu yang akan kita sebut dengan topologi jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan topologinya. Pertama, kita akan membahas tentang topologi bus. Pada topologi bus, semua komputer atau peralatan jaringan terhubung pada satu kabel memanjang bertipe koaksial. Metode topologi ini mudah dibuat dan murah, tetapi sudah tidak lagi efisien karena mudah terjadi tabrakan data. Namun saat ini topologi ini dijadikan sebagai backbone dengan kabel koaksial diganti dengan kabel fiber optik, bukan dalam satu gedung tetapi menghubungkan antara gedung satu dengan gedung yang lainnya. Semua komputer atau peralatan jaringan pada topologi bus ini menggunakan konektor tipe T atau konektor BNC. Pada ujung setiap jaringan harus dipasang terminator atau penutup, karena jika tidak jaringan akan terbuka dan menyebabkan aliran data yang terjadi akan terjadi bounce back, yaitu data tidak akan berhasil tersampaikan atau yang disebut dengan signal reflection. Topologi selanjutnya adalah pengembangan dari topologi bus. Seperti yang kita ketahui, masalah topologi bus adalah kabel terputus, maka bisa mengganggu arus komunikasi data dan muncullah topologi ring. Topologi ring di mana semua komputer terhubung dalam satu lingkaran tertutup, maka data akan berkeliling dengan arah yang sama menemukan komputer tujuan. Hal ini disebut unidirectional traffic. Instalasi dalam topologi ring tergolong mudah tetapi sulit dalam troubleshoot, sehingga jika kita ingin menambah atau mengurangi, maka jaringannya akan diputus dan aktivitas akan berhenti sejenak. Selanjutnya adalah topologi star, di mana saat ini menjadi bentuk topologi yang paling umum. Komputer terpusat pada satu pusat pengkabelan seperti hub atau switch, sehingga apabila suatu komputer ingin berinteraksi dengan komputer yang lain, misal mengirim data, mereka harus melewati pusatnya, yakni hub atau switch terlebih dahulu. Kelebihan dari topologi star adalah apabila suatu kabel mengalami masalah, maka tidak akan mengharus arus interaksi yang lain. Tetapi apabila hub atau switch yang mengalami masalah, maka sistem akan mati, yang sering disebut dengan single point failure, atau juga untuk topologi ini cukup boros dalam pemakaian kabel. Dan selanjutnya adalah topologi mesh, di mana setiap komputer saling terhubung satu sama lain. Jika sebelumnya topologi star menjadi topologi yang paling umum, maka topologi mesh menjadi topologi yang paling jarang digunakan pada LAN karena mahal dan membutuhkan banyak kabel. Sesuai dengan konsepnya bahwa topologi mesh saling terhubung satu sama lain, maka disinilah kelebihannya. Ia dapat mengatasi kesalahan dengan baik. Jadi misal terjadi suatu masalah di satu kabel, tidak akan masalah karena masih ada jalur komunikasi yang lain. Selanjutnya adalah topologi hybrid, di mana topologi ini menggabungkan beberapa topologi yang berbeda. Bentuk umum dari topologi hybrid adalah star ring, star bus. Jika sebelumnya kita membahas topologi jaringan yang menggunakan kabel, maka pada jaringan nirkabel juga memiliki topologi yang dibagi menjadi dua, yakni ad hoc atau dadakan, di mana komputer saling berkomunikasi langsung tanpa melewati access point, jadi menggunakan wireless LAN card, PCM-CIA, dan USB, di mana komputer atau perangkat yang terpasang alat-alat tersebut dapat berkomunikasi secara langsung. Di sini, setiap komputer dapat menjadi server atau klien, seperti memiliki prinsip kerja yang sama dengan jaringan peer-to-peer. Yang selanjutnya adalah model jaringan infrastruktur, di mana topologi ini semua komputer akan saling terhubung, akan dikontrol dalam sebuah access point. Access point di sini terhubung kepada sebuah komputer yang menjadi pusat pengendali. Konsep yang sama dengan jaringan client server. Sebenarnya pembagian jaringan tidak hanya itu. Mungkin ada yang pernah mendengar client server, peer-to-peer,
yang dibagi berdasarkan proses data, atau mungkin pernah juga mendengar broadcasting unicast yang dibagi menjadi bentuk siarannya, yang mungkin akan dibahas lebih dalam di lain waktu. Nah, itu tadi sedikit mengenai bahasan tentang infrastruktur jaringan. Mungkin akan disambung di lain waktu. Apabila ada masukan dan saran, mari kita bersuara melalui email saya yang akan saya lampirkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat dan jangan lupa senyum hari ini.